Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta buat video ini untuk mencoba meramaikan beberapa komentar yang masuk di TikTok beta atau di video beta sebelumnya. Kita tahu bahwa jembatan ini dibangun cukup lama, diperkirakan dibangun pada akhir tahun 80-an atau 90-an awal, dan digunakan secara aktif memasuki tahun 90-an itu. Dengan usia yang sudah sangat lama itu, jembatan ini secara alami telah mengalami penurunan kualitas tentunya. Dan dalam perjalanan jembatan ini beberapa kali mengalami renovasi secara swadaya oleh masyarakat negeri Ureng sebagai bentuk kepedulian dan upaya darurat menyusul sejumlah kejadian yang mengkhawatirkan keselamatan pengendara dan berpotensi membahayakan keturang semua yang melewati jalur itu, baik itu dari Kelima ke bawah menuju Ambon maupun yang lain-lain. Nah, beta yakin bahwa persoalan jembatan ini bukan hal baru. Isu ini hampir dapat dipastikan telah berulang kali disampaikan dan diusulkan, bahkan mungkin dalam beberapa momentum politik. Objek ini kerap menjadi materi kampanye atau seperti itu, dilakukan dengan sesadar-sadarnya bahwa akan diperbaiki ataupun direnovasi maupun rekonstruksi atau istilah teknis lainnya artinya bahwa kesadaran akan urgensi jembatan ini sebenarnya sudah lama ada Beta juga yakin bahwa mekanisme pengusulan yang ditempuh adalah mekanisme yang sahih dan sesuai dengan ketentuan. Pengusulan tersebut pasti dilakukan melalui tahapan perencanaan, baik di pemerintah negeri, ya pastinya secara berjenjang dimulai dari tingkat negeri, kemudian sampai ke musrembang tingkat kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan musrembang tingkat kabupaten, dan kalau misalnya ini menjadi kewenangan dari provinsi, maka akan sampai kepada musrembang provinsi. Bahkan tidak menutup kemungkinan sampai pada musrembang tingkat nasional. Dalam setiap tahapan kita tahu bahwa tentu telah dilakukan identifikasi masalah secara menyeluruh, sebagaimana prosedur perencanaan pembangunan. Identifikasi itu mencakup misalnya kondisi existing, jembatan itu apakah sudah rusak, tidak layak, atau berada dalam kondisi darurat sebagaimana dapat ketong lihat dari kondisi di lapangan. Selain itu juga dampak sosial juga menjadi pertimbangan penting, terutama terkait dengan keselamatan pengguna jalan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Selanjutnya, urgensi pembangunan dinilai secara objektif untuk menentukan apakah proyek ini layak masuk dalam skala prioritas pembangunan atau tidak. Jembatan ini telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai proyek prioritas, sehingga sangat layak untuk mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah, khususnya bagaimana untuk mempercepat pembangunan jembatan ini. Dan sampai saat ini kita masih melihat kondisinya di tahun 2026. Saya masa berada di kampung di tanggal berapa hari ini? Hari ini adalah tanggal 6 Januari, kondisinya masih seperti itu. Pertanyaan strategisnya yang harus dijawab oleh kita saat ini supaya mengawal barang ini. Berapa anak negeri Ureng yang bekerja di pemerintahan provinsi, di Bapeda, PUPR, Keuangan, kantor gubernur. Kemudian kira-kira posisi apa mereka? Staf biasakah, analisis perencanaan kah, pejabat struktural kah, fungsional kah? Tidak perlu semua pejabat tinggi. Satu orang di level staf perencanaan saja bisa sangat menentukan, karena mereka menyusun matriks, menginput sistem, mengawal berkas. Kemudian bagaimana peran DPRD provinsi? Kunci politik itu anggaran pengawalan tidak akan kuat tanpa DPRD. Yang perlu dipastikan